Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya ingin sedikit memberi tanggapan tentang isu bendera, tentang isu bendera bintang bulan yang ramai dibicarakan oleh seluruh komponen masyarakat Aceh. Kenapa menjadi ramai dibicarakan? Karena kegagalan daripada pengibaran bendera yang digadang-gadangkan akan dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2020. Menurut saya mungkin isu politik bendera sebenarnya sudah tidak efektif untuk diangkat ke publik kalau untuk konsumsi politik rakyat Aceh. Kenapa? Walaupun Dewan DPR Aceh atau pemerintah Aceh telah mengesahkan kanun bendera, sedangkan pemerintahan pusat tetap bersikukuh tidak akan mengesahkan bendera bintang bulan. Kenapa tidak disahkan? Kan itu yang jadi persoalan, sehingga apabila dikibarkan di Aceh, pihak keamanan pasti akan menurunkan bendera bintang bulan. Dikarenakan apa? Dalam perjanjian MOU poin 115 tersebutkan Aceh memang berhak memiliki bendera sendiri atau lambang sendiri serta himne. Tetapi dalam poin MOU tersebut tidak tersebutkan secara spesifik, misalnya benderanya bendera apa, warna dasarnya apa, lambangnya apa, dan sebagainya. Terus yang kedua, misalnya masalah lambang ya. Lambang juga tidak tersebutkan secara spesifik dalam butir MOU tersebut ya. Terus ketiga juga himnenya yang model bagaimana juga tidak tersebut, sehingga pemerintah setelah terjadi perjanjian damai MOU Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM, mengeluarkan satu PP pemerintah, yaitu PP 77 tahun 2007, di mana tersebut di pasal 4 bendera daerah tidak melambangkan daripada kedaulatan. Terus juga di pasal 6 tidak menyerupai ya, tidak menyerupai daripada bendera separatis. Jadi dalam konteks politik, bendera bintang bulan adalah dalam pandangan politik Jakarta dianggap bendera separatis, dikarenakan dengan bendera bintang bulanlah gerakan Aceh Merdeka memperjuangkan kedaulatan kemerdekaan Aceh. Maka poin 115 dimatikan oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkan PP 77 2007, di mana tidak mungkin bisa dikibarkan, disahkan walaupun bagaimanapun juga ya. Karena apa? Dalam perjanjian MOU di RUU PH juga tersebutkan peraturan daerah atau kanun tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Artinya undang-undang yang lebih tinggi atau hukum yang lebih tinggi itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi oleh karena itu, kalau untuk memperjuangkan bendera, sehemat saya, bendera bintang bulan, sehemat saya itu akan menghabiskan energi, menghabiskan pikiran, dan juga akan menyebabkan isu politik itu tidak lagi produktif, terutama dari partai Aceh ya. Walaupun memang itu ya dari kalangan partai Aceh yang notabene dari mantan GAM, mungkin suatu kebanggaan, suatu simbolis, satu identitas perjuangan.
apabila memang mampu memperjuangkan bendera bintang bulan. Saya itu sangat tidak mungkin diperjuangkan, dikarenakan pemerintah pusat telah mengeluarkan PP 77 dengan sendirinya. Apabila bendera bintang bulan disahkan, bertentangan dengan PP 77 2007, kecuali pemerintah pusat mencabut dulu itu PP 77 2007, itu kan tidak mungkin ya. Oleh karena itu kesalahan terutama sekali yang terjadi di internal PA atau di kalangan KPA, banyak statement yang dikeluarkan yang di mana bendera bintang bulan akan dikibarkan tanggal 15 Agustus 2020 akan dikibarkan seluruh Aceh ya. Dan rakyat Aceh menunggu benar-benar janji itu terrealisasi, tetapi faktanya tidak bisa dilaksanakan. Walaupun telah dicoba untuk pengibaran bendera bintang bulan tanggal 15 Agustus langsung diturunkan, walaupun ada kegiatan di daerah misalnya di Kota Pasir, di Lutma dan sebagainya, juga hanya terbatas waktu dan juga langsung diturunkan. Sedangkan di Meligowali dari awal memang sudah diberi pengamanan yang begitu ketat agar tidak terjadi pengibaran bendera bintang bulan. Ini yang menyebabkan di kalangan masyarakat Aceh, di kalangan KPA sendiri, di kalangan bawah terutama sekali, itu sangat kecewa ya, sangat kecewa dengan janji-janji politik daripada petinggi KPA, petinggi PA sendiri, dan statement juga dari sejumlah kalangan PA yang menyatakan tanggal 15 Agustus akan dikibarkan bendera, dimediakan akan terjadi pengibaran bendera bintang bulan ya. Oleh karena itu menurut saya tidak produktif terutama menjelang Pilkada 2022. Jadi hal-hal ini menurunkan elektabilitas, kepercayaan publik dan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap partai Aceh atau kepada partai lokal terutama sekali. Dan momentum itu menjadi menguntungkan daripada kandidat lain atau dari Parnak dan sebagainya ya. Kalau untuk mencapai cita-cita merdeka, mungkin saja Aceh bisa merdeka apabila terjadi hal-hal yang di luar prediksi kita, di luar normatif ya. Misalnya Indonesia terjadi keguncangan, terjadi seperti Uni Soviet karena hutangnya yang terlalu tinggi dan sebagainya, bisa saja Aceh merdeka. Tapi kalau dalam konteks mengibarkan bendera, tujuannya yang ke depan untuk kedaulatan Aceh dan sebagainya, kalau dalam situasi politik nasional yang stabil, saya rasa itu sangat mustahil. Oleh karena itu ya, kita mengharapkan konflik-konflik yang menyangkut dengan bendera mungkin lebih bagus tidak diangkat ke media untuk saat ini. Pemerintah Aceh terutama sekali ya, terus juga kalangan PA, KPA ya, kalangan PA sekarang banyak juga yang duduk di eksekutif, walaupun tidak di tingkat provinsi yang dipegang oleh Parnas yang eksekutifnya, tapi di tingkat kabupaten kota itu sangat banyak juga eksekutif dari PA. Terus juga legislatif yang masih dikuasai oleh PA. Mereka harus lebih fokus untuk memperjuangkan misalnya sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat Aceh, terus juga fokus terhadap infrastruktur, menyelesaikan begitu banyak
infrastruktur yang harus dikerjakan, jalan-jalan yang sudah rusak dan sebagainya. Jadi tidak menghabiskan energi hal-hal yang tidak produktif, ya. Sehingga rakyat merasakan syafaat dana otsus yang begitu banyak tidak terhabiskan kepada kegiatan-kegiatan yang tidak membawa dampak bagi rakyat. Jangan dihabiskan anggaran itu untuk belanja ya pegawai dan sebagainya dan lain-lain. Lebih banyak dibelanjakan untuk kepentingan publik, ya, terutama bidang ekonomi, bidang pemberdayaan masyarakat, konflik dan sebagainya, anak yatim dan sebagainya, itu yang harus diprioritaskan. Jadi oleh karena itu lebih baiknya untuk masalah sekarang kan ramai sekali dibicarakan di media sosial, terutama sekali menyangkut bendera Aceh yang tidak jadi berkibar tanggal 15 Agustus 2020. Oleh karena itu, yang mudah-mudahan ke depan terutama kalangan politisi Aceh, politisi lokal, untuk mengkaji mana yang lebih produktif diangkat kepada masyarakat Aceh, untuk membenah Aceh yang lebih baik ke depan, lebih menjanjikan. Oleh karena itu ya kita harapkan kepada politisi lokal Aceh untuk menempatkan orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas, intelektualitas di partai untuk duduk di birokrasi pemerintah atau baik di eksekutif maupun di legislatif, agar bisa membuat Aceh lebih bagus, lebih baik dan lebih maju ke depan. Demikian ya saran saya dan pendapat saya untuk hal menyangkut bendera bintang bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.